Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian yang berbahagia, hari ini kita akan membahas tentang mindset kewirausahaan atau pola pikir seseorang ketika berwirausaha, dalam berwirausaha. Bahwa perlu kita ketahui bersama bahwa wirausaha tidak selalu modal menjadi faktor utama penentu dalam kesuksesan seseorang berwirausaha. Oh, saya tidak punya modal misalnya. Ya bisa saja. Kenapa orang itu sukses? Oh, karena dia dimodali oleh orang tuanya. Ya, terlahir dari keluarga yang berpunya. Oh, dia karena mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa modal sekian juta, 7 juta misalnya. Tidak, jadi faktanya bahwa tidak semua orang yang bermodal itu selalu sukses dalam menjalankan usahanya. Tidak selalu orang yang terlahir di keluarga yang berpunya, orang yang kaya selalu bisa mengikuti jejak wirausaha dari keluarganya pun belum tentu. Bahkan kalau peletukan orang-orang wirausahawan itu, usaha biasanya itu akan gagal pada generasi ketiga. Jika usaha itu bagus, maka dia harus bisa melewati generasi ketiga. Nah, ini sebuah gambaran bahwa uang itu tidak selalu nomor satu. Maksudnya bagaimana? Jadi generasi ketiga itu berarti kalian kan generasi pertama, punya anak generasi kedua, punya cucu itu generasi ketiga. Nah, generasi pertama kalau kalian itu sebagai orang yang pertama kali mendirikan usaha, itu tentu memiliki semangat yang luar biasa ya, bekerja keras karena tahu pentingnya usaha yang kalian jalani. Kalian akan berusaha bersungguh-sungguh dalam mempertahankan usaha, membuat bisnis yang kalian jalankan ini berhasil. Itu kalau generasi pertama. Generasi kedua jatuh kepada anak ya. Nah, anak ini dia terlahir dari lingkungan yang serba ada. Kalau dia tidak dididik untuk memiliki kepribadian yang baik, punya karakter yang kuat, maka dia akan menjadi seorang anak yang manja, kira-kira gitu. Karena apa yang dia inginkan memang sudah ada. Berbeda dengan ayahnya, berbeda dengan ibunya. Karena dulu mereka berjuang dari nol, tentu karakter, mindset seorang wirausaha sudah terbangun sedemikian rupa. Tapi kalau sudah jatuh di anak, nah ini belum tentu. Nah, kalau anak ini dia punya mindset kewirausahaan yang sama atau bahkan lebih bagus dari kedua orang tuanya, tentu dia akan mengembangkan usaha yang telah dirintis itu. Tapi kalau yang terjadi adalah sebaliknya, dia tidak begitu peduli atau bahkan menyederhanakan ya, menyepelekan ya, nah, itu tidak lama itu usaha itu akan segera gulung tikar. Nah, itu baru generasi kedua. Kalau generasi ketiga bagaimana? Cucu. Wah, kalau cucu ini sudah jauh ya, artinya jauh itu dari pola pikir, dari pola asuh, dari pendidikan, dari barangkali cita-cita dia itu sudah tidak lagi ingin meneruskan usaha yang dirintis oleh ayahnya, oleh kakeknya atau neneknya gitu. Nah, itu tidak mudah mempertahankan usaha ini lintas generasi. Oleh karena itu dalam rangka menunjukkan usaha yang telah dijalankan itu berjalan dengan baik, biasanya ditulis ya, ada since atau sejak ya, didirikan sejak 1930.
atau apa, didirikan sejak 1890. Kalian sering ya pasti lihat produk-produk yang kayak gitu. Rokok misalnya, rokok apa ya yang ada sejak tahun 19 berapa. Itu sebenarnya mereka ingin menunjukkan salah satunya adalah usaha yang telah dirintis ini tak tergerus oleh zaman. Dia berhasil bertahan, mempertahankan kualitas. Sejak tahun taruhlah 1890 itu orang sudah menerima produk kami sampai hari ini. Masa kamu enggak mau produk kami? Ya kira-kira itu. Orang dari zaman dulu itu pakai rokok ini, orang dari zaman dulu itu pakai tas yang ini, orang yang dari dulu itu pakai produk kami. Itu dalam rangka menaikkan ini ya, kepercayaan pasar kepada produk yang telah ditawarkan. Nah, kembali bahwa mindset kewirausahaan ini sangat penting. Selain itu, keputusan seseorang untuk menjadi seorang wirausaha itu juga tidak mudah. Sebenarnya wirausaha itu bukan sebuah keputusan yang populer yang diambil oleh orang-orang pada umumnya. Orang-orang yang berwirausaha mungkin ada yang menganggapnya remeh ya. Ngapain sekolah jauh-jauh misalnya. Mungkin kalian pernah dengar, ngapain harus kuliah jauh-jauh keluar kota sampai ke Semarang. Kenapa harus kuliah sampai menghabiskan uang sampai S1 sampai S2? Toh kalau nanti pada akhirnya juga dagang, toh kalau pada akhirnya juga balik ke sawah ya, atau pada akhirnya nanti meneruskan usaha yang telah dilakukan, meneruskan ya usaha yang telah dilakukan orang tua misalnya, mulai jadi tukang misalnya, mulai jadi tani misalnya. Itu sebuah gambaran bahwa pilihan menjadi wirausaha itu tidak populer, tidak populis, dianggap sebagai satu pekerjaan nomor 2 setelah pegawai. Lebih baik jadi guru, lebih baik jadi polisi, jadi PNS, jadi tentara, ya itu bukan berarti pekerjaan itu tidak baik ya, itu juga bagus, tapi kemudian jangan menomorduakan wirausaha. Nah, ini terkait dengan mindset. Mengapa begitu? Karena memang risiko dalam menjalankan wirausaha itu tinggi. Tidak semua orang berani mengambil keputusan tersebut ya. Ada wirausaha yang sukses menjalankan bisnisnya, namun memang ada pula yang tidak. Tapi meskipun begitu, para wirausaha ini tentu memiliki beberapa kesamaan karakter, sikap, dan kemampuannya. Nah, sikap-sikap atau karakter-karakter inilah yang akan kita dalami, kita pelajari pada pertemuan kita hari ini. Baik ya, saya akan meringkas. Ada 9 karakteristik dari seorang wirausahawan yang seringkali ditemukan dari berbagai penelitian mengenai kewirausahaan di seluruh dunia. Jadi ini adalah hasil dari penelitian yang telah dirangkum oleh penulis. Paling tidak ada 9. Yang pertama, seorang wirausahawan itu selalu memiliki sifat instrumental. Instrumen itu artinya adalah alat ya. Jadi dia yang bisa memanfaatkan atau menjadikan alat apapun yang ada di sekelilingnya, apapun yang ada di sekitarnya. Misalnya potensi yang ada di sekitarnya itu apa? Kalau kalian berada di kampus, kampus ini jadikan potensi. Kampus itu menyediakan tempat yang nyaman, taman yang indah, koneksi wifi yang
24 jam selalu ada, gratis. Kemudian di sekeliling lokasi dari kampus ini ada view-view yang indah. Ini bisa enggak sekian macam uniqueness atau keunikan yang ada di kampus ini dimanfaatkan. Jadi karakter pertama yang biasa terdapat dalam seorang wirausaha adalah kemampuannya dalam menggunakan dan memanfaatkan segala yang ada di sekitar mereka untuk tujuan berwirausaha. Kalian harus belajar nih, kalau di kos apa nih yang bisa dimanfaatkan untuk wirausaha kos dan kehidupannya. Saya ingin mengulas tentang kehidupan kos yang ada di Semarang. Saya ingin mengulas tentang pendapat teman-teman bagaimana jika mereka ngekos misalnya. Kenapa ada yang memilih kos di sini? Mulai dari harga, mulai dari suasana, mulai dari kenyamanan ya. Suasana itu bisa kenyamanan, kemudian bisa dari akses. Ini bisa jadi konten ternyata ya. Hanya seputar tentang kos itu cabangnya banyak. Itu sifat instrumental, membuat alat. Orang-orang seperti ini biasanya punya hubungan interpersonal dengan banyak teman, dengan tokoh, dengan seorang ahli yang di bidang tertentu. Kalian punya banyak dosen yang ada di UIN Wali Songo. Ini orang-orang yang memiliki kemampuan yang bagus di bidangnya masing-masing. Belum tentu ketika kalian nanti lulus dari kampus UIN Wali Songo bisa menemukan lingkungan seperti yang ada di kampus. Nah, oleh karena itu kalian harus bisa memanfaatkan nih resource yang ada ya, resources atau sumber-sumber yang ada di kampus ini. Mau mencari orang-orang ahli di bidang ekonomi pun ada, di bidang hukum Islam ada, di bidang komunikasi ada, di bidang semua bidang itu ada yang ini ya, yang jadi prodi-prodi di kampus ya. Itu harusnya kalian bisa dong dimanfaatkan lah ya, tanda petiknya ya. Gimana ini bisa enggak ya saya arahkan ke pengembangan wirausaha? Itu satu sifat instrumental. Jika kalian enggak punya ya diasah, atau baru tahu kali ini, wah ini bahaya ya. Ini harus diasah ya, bisa diasah, bisa dipelajari. Kemudian memiliki sifat prestatif. Prestatif ini sifat yang tidak cepat puas atas hasil yang kalian capai hari ini. Saya masih tidak puas nih kalau punya IPK 3,6. Saya tidak puas kalau punya IPK 3,8. Saya tidak puas kalau punya IPK 4,0. Ya, artinya punya sikap yang selalu ingin berusaha meningkatkan diri. Ketika kalian punya sifat prestatif, ini otomatis kalian akan menuntut diri kalian sendiri untuk melakukan perbaikan, sehingga berusaha mencapai goal yang telah kalian tetapkan. Saya ingin nanti menjadi yang terbaik di kelas, saya ingin menjadi yang terbaik, saya ingin mandiri, ya kayak gitu ya. Itu juga penting. Kemudian berikutnya sifat keluasan dalam bergaul. Coba kalian agendakan dalam 1 minggu saya harus punya 1 teman baru yang belum saya kenal sama sekali. Dalam 3 hari saya harus kenal 1 orang. Dalam 1 hari saya harus kenal 1 orang. Itu kalau kalian terapkan begitu, maka teman kalian akan banyak. Ketika teman kalian sudah banyak, maka kalian lambat laun akan belajar bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain secara baiknya. Jadi punya sifat luas dalam bergaul. Nah, tentu tidak dapat dipungkiri ya bahwa hampir semua wirausaha itu sukses memiliki jaringan perkenalan yang sangat luas. Nah, mereka mudah ya, orang-orang wirausahawan itu sebenarnya humble ya, atau supel ya.
punya kecerdasan emosional yang bagus, bisa menempatkan diri pada posisi lawan bicara pada tempat yang baik. Nah, ini bisa kalian pelajari. Yang berikutnya ada pekerja keras ya. Berikutnya adalah pekerja keras. Jadi ya hampir seluruh wirausaha itu selalu membuktikan bahwa sang empunya adalah seorang yang bekerja keras. Kerja keras ini tentu sangat menentukan ya sebuah keberhasilan dan kesuksesan bisnis yang kita jalani. Tidak ada orang yang santai-santai kemudian sukses ya. Belum ada rumusnya ya. Rebahan kemudian tiba-tiba kesuksesan menghampiri. Kecuali ya harus ada kerja keras, harus ada do something ya, harus melakukan sesuatu. Jangan do nothing, tidak melakukan sesuatu. Nah, kalian bisa contoh dengan memperbanyak perbendaharaan sejarah orang-orang yang sukses, bisa Jack Ma, bisa Bapak Ciputra, bisa Bapak Sandiaga Uno misalnya, bahwa mereka itu salah satu contoh di antara orang-orang yang selalu bekerja keras. Nah, kemudian yang nomor 5 adalah percaya diri. Di wirausaha itu harus memiliki kepercayaan diri dan keyakinan yang tinggi terhadap kemampuan yang dimilikinya. Kalian harus coba meyakinkan diri sendiri bahwa kalian adalah orang yang mampu, orang yang bisa melakukan tugas-tugas, melakukan usaha-usaha yang menjadi tujuan kalian sendiri. Keyakinan diri ini pada akhirnya akan membawa sikap optimisme. Sikap optimisme yang bagus akan mengeliminir ya sifat-sifat atau potensi-potensi buruk yang menghampiri. Ia akan menjadi alternatif jalan keluar atas masalah-masalah yang dihadapi dalam menjalankan bisnis. Itu keyakinan diri atau percaya diri. Kemudian berikutnya adalah sifat pengambil resiko. Jadi orang yang berwirausaha itu rata-rata mereka adalah orang yang berani mengambil resiko, menyukai tantangan. Tentu hal ini bukan berarti mereka mengambil resiko dengan begitu saja ya. Mereka tentu sudah memperhitungkan dan menganalisis resiko terlebih dahulu dari setiap langkah yang diambil. Sudah ada nih antisipasi dalam mengatasi berbagai hambatan yang boleh jadi nanti bisa terjadi di masa yang akan datang. Sifat mengambil resiko ya harus berani, jadi ada keberanian, kemudian tidak gegabah ya. Kalau mengambil resiko itu sudah ada perhitungannya. Oh, saya sudah punya langkah antisipasinya sehingga tidak ngawur ya. Dan berikutnya swakendali. Swakendali itu kemampuan mengendalikan diri dan menentukan arah bisnis secara mandiri. Ini sangat penting ya, kalian harus punya swakendali. Kalianlah yang punya kedua tangan, kalianlah yang memiliki kedua kaki, yang punya isi kepala, punya pikiran. Ya kalian sendiri yang harus menentukan kendali atas diri kalian, jangan orang lain. Jangan dikit-dikit ngikut. Mau makan apa nih? Ngikut. Mau minum apa? Ngikut. Mau kemana? Terserah. Wah ini membingungkan, itu tidak punya swakendali. Kita harus tegas pada diri sendiri. Kalau tidak tegas pada diri sendiri, maka kita akan ditegasi oleh orang lain ya. Sehingga kita akan ikut orang lain. Nah, kita tidak bisa menentukan nasib kita sendiri ya, tanda kutipnya begitu. Jadi seorang wirausahawan itu ya dia harus memiliki kemampuan menentukan arah ya. Jangan mengekor ya, membebek, membeu. Wah, ini tidak boleh. Nah, dengan karakter swakendali ini
kalian nanti bisa menentukan kapan waktu yang tepat untuk bekerja lebih keras dan kapan memerlukan bantuan dari pihak lain, kapan harus bersikap mandiri dan kapan harus merubah strategi. Jadi ini butuh latihan mental ya, mindset ya, yang harus kalian miliki. Ini sangat penting ya, dalam kehidupan pula juga bisa diterapkan. Kalian bisa mulai latih dari hari ini. Nah, berikutnya adalah sifat inovatif. Inovatif ini adalah inti dari sebuah kewirausahaan. Setelah kalian melakukan kreativitas, maka langkah berikutnya adalah melakukan inovasi. Jadi perubahan atau update cara, nah ini juga penting ya. Kita harus berorientasi pada masa depan, terbuka terhadap gagasan, pandangan, atau penemuan baru. Tidak boleh menutup diri ya, seperti kata dalam tempurung ya, terserah orang lain mau berubah, saya tidak mau berubah. Nah, itu tidak bisa, harus ada inovasi-inovasi. Nah, sehingga perusahaan itu punya divisi namanya Research and Development. Ini dalam rangka untuk mencari inovasi, untuk menciptakan inovasi di produk yang menjadi andalannya. Ini orang-orang yang selalu melakukan riset nih, kira-kira kalau produk ini diubah menjadi sekian, apa pasar inginnya bagaimana, masyarakat customer inginnya bagaimana. Kemudian yang terakhir adalah yang ke-9 adalah sifat kemandirian. Jadi mandiri ini artinya punya otonomi, punya kebebasan. Kalian punya aturan dalam hidup ya, dalam bertindak, dalam mengambil keputusan. Yang paling menyenangkan bagi wirausaha. Jadi free ya, kalian tidak ada tekanan dari siapapun. Merasa bahwa apa yang kalian lakukan itu atas kehendak kalian sendiri. Nah, mereka atau pengusaha itu senang memegang kendali dalam menentukan keberhasilan atau bahkan kegagalan dalam pekerjaan yang dikerjakan. Kadang orang itu bersikeras ya dalam kemandirian, misal meskipun saya akan tetap melakukan hal ini meskipun nanti akan gagal. Itu salah satu bentuk kemandirian. Kadang kegagalan yang diakibatkan atas keputusan yang diambil oleh diri sendiri dari seorang wirausaha itu boleh jadi lebih marem ya, lebih lebih puas daripada harus menjalankan keputusan orang lain tiba-tiba gagal. Jadi kalau mau menyalahkan, salahkan pada diri sendiri karena itu keputusan yang telah diambil. Kadang itu ya ini agak bersifat arogan ya, tapi salah satu sifat mandiri ini seperti itu. Tentu harus diarahkan pada hal yang positif ya. Oleh karena itu bekerja secara mandiri ini sebaiknya tidak dilakukan secara sendiri, tapi juga dilakukan secara bersama-sama dengan kelompok. Baik, saya kira ini tambahan dari saya untuk pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.